Salam Pramuka. Saya di sini akan memaparkan mengenai petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja, Gerakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Nah, sebelum itu, apa sih yang dinamakan Gerakan Pramuka itu? Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda, khususnya usia 7 sampai 25 tahun. Maksud dari petunjuk penyelenggaraan ini adalah sebagai pedoman dalam membentuk dan mengelola Dewan Kerja Pramuka yang lebih sistematis dan terarah. Apa sih yang mendasari petunjuk penyelenggaraan ini? Di antaranya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, petunjuk penyelenggaraan ini juga didasari oleh beberapa keputusan. Sekarang kita fokus ke pengertian Dewan Kerja. Nah, apa sih itu Dewan Kerja? Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola pembinaan dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega dengan bimbingan orang dewasa yang pengelolaannya bersifat kolektif dan kolegial. Selain istilah tersebut, nanti kita akan menemui namanya ex officio, sangga kerja, dewan kehormatan, muspanitra biasa dan luar biasa, sedang paripurna, dan masih banyak yang lainnya. Maksud dari tujuan pembentukan Dewan Kerja adalah sebagai berikut. Nah, yang namanya Dewan Kerja pasti mempunyai fungsi dan tugas pokok. Di antaranya adalah sebagai Dewan Kerja, maka kita mempunyai tanggung jawab dan kita dituntut untuk membuat laporan dari hasil kegiatan tersebut. Dewan Kerja juga melaksanakan hubungan kerja, di antaranya adalah. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Hairul Umam. Saya akan menjelaskan tentang hubungan kerja Dewan Kerja. Hubungan Dewan Kerja dengan kuartir berbentuk hubungan koordinatif dan konsultatif. Selanjutnya, masa bakti. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti kuartir. Organisasi Dewan Kerja tingkat nasional, DKN, tingkat daerah, DKD, tingkat cabang, DKC, tingkat ranting, DKR. Dilanjut dengan struktur kepengurusan Dewan Kerja, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, para ketua bidang, dan beberapa anggota. Komposisi kepengurusan Dewan Kerja. Jika seorang ketua putra, maka wakil ketua harus seorang putri. Begitu juga sebaliknya. Anggota Dewan Kerja berjumlah sebanyak-banyaknya adalah 21 orang. Jumlah anggota Dewan Kerja harus berjumlah ganjil. Pembidangan Dewan Kerja ada 4. 1. Bidang kajian kepramukaan. 2. Bidang kegiatan. 3. Bidang pembinaan dan pengembangan. 4. Bidang penelitian dan evaluasi. Pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Ketua memimpin Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok. Wakil ketua membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Sekretaris membantu ketua dan wakil ketua dalam pelaksanaan administrasi Dewan Kerja. Bendahara mengurusi keuangan dan barang yang ada pada Dewan Kerja. Ketua bidang memimpin bidangnya dalam melaksanakan tugas pokok dan menjelaskan dengan tugas pokok Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja membantu ketua dan wakil ketua dalam melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pokok Dewan Kerja. Fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Poin 1. Fungsi. Fungsi bidang di sini sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja sesuai dengan tugas bidang yang bersangkutan. Poin kedua, yaitu tugas bidang-bidang dalam Dewan Kerja adalah sebagai berikut. Bidang pertama, yaitu bidang kajian kepramukaan yang bertugas memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pramuka pandega. Bidang kedua, yaitu bidang kegiatan, bertugas memikirkan, merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan dengan tujuan meningkatkan mutu kegiatan kepramukaan, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Bidang ketiga, yaitu bidang pembinaan dan pengembangan, bertugas memikirkan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengorganisasikan bentuk pembinaan untuk pengembangan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega sesuai dengan perkembangan zaman. Bidang keempat, yaitu bidang penelitian dan evaluasi yang bertugas memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan bentuk dan pelaksanaan penelitian atas pembinaan dan jenis kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Poin ketiga, yaitu mekanisme bidang dalam Dewan Kerja, merupakan pola interaksi antar bidang dalam melaksanakan fungsi bidang yang secara rinci diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, bab ke-11 tentang sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja. Sistem administrasi Dewan Kerja menganut atau mengikuti administrasi kuartirnya. Sistem administrasi internal Dewan Kerja meliputi persuratan internal dari Dewan Kerja dengan kuartirnya, pengarsipan surat dan dokumen lain yang berkaitan dengan Dewan Kerja maupun pramuka penegak dan pramuka pandega. Bab ke-12 tentang keuangan Dewan Kerja. Sumber keuangan Dewan Kerja diperoleh dari alokasi dana kuartir, usaha dana Dewan Kerja, iuran peserta yang dilakukan atas persetujuan kuartir.
Bab ke-13 tentang sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan. Jika dipandang perlu dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan dengan meminta bantuan kepada pramuka penegak dan pramuka pandega atau orang yang dianggap ahli. Bab 14 tentang Dewan Kehormatan Dewan Kerja berkedudukan untuk mengawasi pelaksanaan Kode Kehormatan Pramuka dan tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. Berfungsi menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Kehormatan Pramuka dan tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. Tidak bersifat tetap, tetapi melainkan dibentuk pada saat yang diperlukan. Sidang Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan. Tata cara sidang mengikuti tata cara peradatan Dewan Kerja yang bersangkutan. Hasil sidang dilaporkan pada Ketua Kuartir. Bab 15. Rapat Dewan Kerja. Terdapat 5 rapat dalam Dewan Kerja. Yang pertama, rapat pleno, rapat terbatas, rapat bidang, rapat koordinasi, dan rapat konsultasi. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat dapat diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Bab 16. Sidang paripurna. Sidang paripurna dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun sebelum rapat kerja kuartir. Hasil sidang dapat disampaikan dalam rapat kerja kuartir untuk mendapat mandat dari kuartir. Bab 17. Musyawarah. Musyawarah atau muspanitra dilaksanakan menjelang masa akhir masa bakti Dewan Kerja atau sebulan sebelum pelaksanaan musyawarah kuartir dilaksanakan. Adapun peserta para anggota Dewan Kerja harus memenuhi persyaratan yang dituju, yaitu masih aktif dalam gugus depan, minimal sudah menjadi pramuka penegak di tingkat bantara atau pramuka pandega, berusia 18 tahun atau belum menikah. Adapun persyaratan lainnya sesuai dengan adat Dewan Kerja masing-masing. Persyaratan untuk menjadi Dewan Kerja. Persyaratannya dibagi menjadi 2, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umumnya yang meliputi yang pertama, termasuk anggota aktif di gugus depan masing-masing. Yang kedua adalah sudah menjadi penegak bantara atau penegak pendega. Yang ketiga adalah belum menikah dan berumur antara 18 sampai 23 tahun. Nah, adapun persyaratan khususnya nih, berdasarkan kebutuhan yang sudah ditetapkan dalam muspanitra. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 19, yaitu yang membahas tentang proses seleksi untuk menjadi Dewan Kerja. Yang pertama, melalui seleksi. Yang kedua, bentuk dan tahapannya sudah ditentukan dalam muspanitra. Yang ketiga adalah peserta memenuhi persyaratan dalam muspanitra. Yang terakhir adalah harus ada surat aktif dari gugus depan dan surat mandat dari kuartirnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 20 yang membahas tentang hak dan kewajiban Dewan Kerja. Yang pertama adalah Dewan Kerja ini memiliki sifat yang kolektif dan kolegial, sehingga setiap anggota Dewan Kerja memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian setiap Dewan Kerja berhak yang pertama, mengajukan usulan atas upaya, tugas, dan fungsi pokok Dewan Kerja. Yang kedua, mengikuti perkembangan Dewan Kerja. Yang ketiga, mengikuti kegiatan Dewan Kerja. Yang keempat adalah mengajukan pembelaan apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran. Kemudian yang terakhir adalah mengajukan pengunduran diri sewaktu sidang pleno. Nah, kemudian yang terakhir adalah setiap Dewan Kerja berkewajiban untuk menepati kode kehormatan kepramukaan dan mematuhi tata peradatan Dewan Kerja yang sudah ditentukan di sidang pleno. Oke, kita masuk bab yang terakhir, yaitu bab 21. Nah, di sini kita akan membahas tentang mutasi, pemberhentian anggota Dewan Kerja, dan yang terakhir adalah pergantian anggota Dewan Kerja. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mutasi. Mutasi di sini seorang anggota Dewan Kerja dapat dimutasikan tugasnya apabila yang pertama, seorang anggota Dewan Kerja tersebut tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya, atau yang kedua, diperlukan adanya penyegaran untuk memberikan pengalaman. Nah, kemudian mutasi anggota Dewan Kerja ini dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan rapat pleno yang akan diajukan kepada kuartir untuk dimutasikan. Kemudian usulan mutasi anggota Dewan Kerja ini disetujui pada rapat pleno berdasarkan usulan anggota mutasi itu sendiri atau usulan 2/3 dari jumlah anggota Dewan Kerja. Dan mutasi anggota Dewan Kerja ini dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi, dan kedudukan anggota. Kemudian tata caranya diatur oleh Dewan Kerja atas sepengetahuan kuartir dan disahkan dengan surat keputusan kuartir. Oke, yang kedua adalah pemberhentian anggota Dewan Kerja. Seorang Dewan Kerja dapat diberhentikan apabila yang pertama, menikah. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga adalah karena berhalangan tetap. Yang terakhir, karena dia melakukan kegiatan yang melanggar kode kehormatan kepramukaan. Nah, pemberhentian Dewan Kerja ini diputuskan dalam rapat pleno, yang mana anggota Dewan Kerja ini diberhentikan atas usulan anggota Dewan Kerja itu sendiri atau hasil sidang Dewan Kehormatan Dewan Kerja itu sendiri. Kemudian tata cara pemberhentian anggota Dewan Kerja diputuskan oleh Dewan Kerja atas sepengetahuan kuartir dan disahkan dengan surat keputusan kuartir. Oke, yang terakhir adalah pergantian anggota Dewan Kerja. Pergantian anggota Dewan Kerja ini dapat digantikan oleh penegak bantara atau penegak pandega. Kemudian Dewan Kerja melakukan penilaian yang mana akan disampaikan kepada Dewan Kerja itu sendiri. Dan tata cara pergantian anggota Dewan Kerja ini diatur oleh Dewan Kerja atas sepengetahuan kuartir dan disahkan dengan surat keputusan kuartir.